Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni Yusuf, guru dari SMA Negeri 1 Takalar. Pada hari ini, izinkan saya mendeskripsikan praktik baik yang pernah saya lakukan berjudul Melawan Insecure dan Self-Diagnostik melalui pembelajaran berdiferensiasi terhadap keberhasilan menulis cerpen. Situasi terkait kondisi yang dialami pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah adanya insecure atau ketidakpercayaan diri akan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Siswa mengklaim dirinya self-diagnostik bahwa dia tidak mampu menulis cerpen tanpa melakukan unjuk kerja atau pembuktian. Masalah ini terjadi ketika guru pada pembelajaran bahasa Indonesia kurang mempedulikan kesiapan belajar siswa, minat dan profil belajar siswa. Salah satu model kompetensi guru pada praktik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi siswa belajar aman, nyaman, dan menyenangkan dengan pemberian motivasi dan sentuhan teknologi seperti penggunaan color note dan pengaplikasian plagiarism checker atau P3MCP. Untuk keseluruhan siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Siswa luar biasa. Aku bisa, kamu bisa, kita semua pasti bisa. Berdasarkan pemetaan ini, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berupa 1. Diferensiasi konten. Konten pembelajaran pada praktik baik ini adalah memproduksi atau menulis cerpen. Diferensiasi konten terbagi 3, yakni pertama kesiapan belajar. Berdasarkan kesiapan belajar siswa, maka saya memberikan bahan ajar yang berbeda kepada siswa berdasarkan kelompok. Guna mengukur kesiapan siswa, maka saya terlebih dahulu menulis 3 buah cerpen sebagai cerpen contoh, seperti cerpen pertama, Burung Garuda Betina. Cerpen kedua, Cinta Sejati. Cerpen ketiga, Tanggap Bencana. Saya membuat dan menyiapkan bahan ajar berupa materi pembelajaran cerpen. Kebetulan, materi dan contoh cerpen ini termuat pada sebuah buku sederhana karya saya untuk digunakan pada praktik baik ini. Saya mengumpulkan pula bahan materi dari internet, YouTube, dan lain-lain. Diferensiasi konten yang kedua adalah minat. Saya memberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih tema sesuai minat siswa. Saya memberikan 3 contoh cerpen berbeda tema, seperti cerpen Burung Garuda Betina, bertema tentang hak wanita dan laki-laki dalam kehidupan. Cerpen Cinta Sejati, bertema cinta yang tak pernah hilang. Cerpen Tanggap Bencana, bertema gempa bumi, cara pencegahannya agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Contoh ini akan memancing inspirasi siswa untuk bercerita dengan pemikiran, perasaan, dan ide sesuai minat siswa. Diferensiasi konten yang ketiga adalah profil belajar. Saat siswa belajar, guru memberikan bahan ajar atau materi yang menyenangkan. Misalnya, penyampaian materi tata cara menulis cerpen melalui informasi audio, visual, atau televisi. Saya mencari di internet video pembelajaran tentang menulis cerpen. Saya memilih 2 link YouTube yang penyajian videonya berbeda. Ada yang memberi materi secara santai dan ada yang serius. Oleh sebab siswa berbeda profil belajarnya dalam memahami materi.
maka diberikan pula penyajian materi dalam bentuk rekaman cerpen contoh yang dibaca guru dan kemudian direkam untuk disimak oleh siswa ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi kedua adalah diferensiasi proses, mengacu kepada murid untuk memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Misalnya, mempelajari materi menulis cerpen. Pada praktik baik ini, siswa akan melawan insecure, ketidakpercayaan diri, dan menghindari self-diagnostik. Siswa mengklaim dirinya tanpa bukti atau sebelum melakukan unjuk kerja. Kedua istilah ini, yakni insecure dan self-diagnostik, menjadi masalah siswa sulit menulis cerpen. Salah satu cara melawan insecure dan self-diagnostik adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi berupa diferensiasi proses. Dalam proses, praktik baik ini menggunakan berbagai upaya atau langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar. Dalam praktik ini, siswa berunjuk kerja secara mandiri dalam kelompok. Guru memberikan memotivasi kepada siswa berupa yel-yel motivasi belajar. Guru memberikan pertanyaan pemandu seperti, siapa yang pernah menulis cerpen? Siapa yang pernah menulis cerpen namun terkadang terhenti di tengah naskah cerpennya? Atau, siapa yang pernah menulis catatan harian atau cerita kisah orang lain? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini memberi informasi untuk membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pembelajaran berdiferensiasi ketiga adalah diferensiasi produk. Unjuk kerja yang harus ditunjukkan siswa ketika menulis cerpen. Kelompok 1 dapat menulis cerpen yang termudah dengan gaya akuan, contoh cerpen Burung Garuda Betina. Kelompok 2 dapat menulis cerpen yang sedikit lebih menantang dengan sudut pandang bergaya akuan dan biaan, seperti contoh cerpen Cinta Sejati. Kelompok 3 dapat menulis cerpen yang lebih menantang lagi. Dalam cerpen tersebut ada masalah, ada solusi terhadap penanganan masalah. Cerpen pada kelompok 3 dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembaca. Sebagai kesimpulan dari praktik baik ini adalah 1. Langkah-langkah pembelajaran pada praktik baik berjudul melawan insecure dan self-diagnostik melalui pembelajaran berdiferensiasi terhadap keberhasilan menulis cerpen sebagai berikut. 2. Hasil praktik baik ini adalah terkumpulnya naskah cerpen dalam bentuk print out atau file. Hasil pembelajaran melawan insecure dan self-diagnostik melalui pembelajaran berdiferensiasi adalah keberhasilan siswa menulis cerpen. Hasil yang lebih membanggakan adalah hasil unjuk kerja cerpen dapat dikirimkan pada lomba menulis cerpen atau menjadi buku antologi cerpen. Dampak praktik baik ini sebagai berikut. Respon baik dari siswa, guru dan kepala sekolah terkait praktik baik ini sebagai berikut. Profil pelajar Pancasila terkait praktik baik ini adalah 1. Berakhlak mulia, beriman, bertakwa. 2. Bergotong royong. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Demikianlah pemaparan deskripsi praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik ini bermanfaat dan dapat menginspirasi rekan guru di seluruh Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.